Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan membahas topik tentang keterampilan berpikir kritis dalam kesehatan mental. Apakah kamu siap untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana berpikir kritis dapat membantu kita menjaga kesehatan mental? Yuk, kita mulai. Pertama-tama, mari kita bahas apa sih yang dimaksud dengan berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan membuat keputusan berdasarkan fakta dan logika. Ini bukan hanya tentang berpikir cepat, tetapi lebih kepada berpikir dengan cara yang terstruktur dan rasional. Misalnya, ketika kamu membaca berita tentang kesehatan mental, berpikir kritis membantumu untuk mengevaluasi sumber informasi tersebut. Apakah itu dari sumber terpercaya? Apakah ada bukti yang mendukung klaim tersebut? Pernahkah kamu merasa bingung dengan informasi kesehatan mental yang kamu baca? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Selanjutnya, mari kita bahas mengapa keterampilan berpikir kritis itu penting dalam konteks kesehatan mental. Dalam dunia yang penuh dengan informasi, kita seringkali dihadapkan pada berbagai opini, saran, dan bahkan stigma seputar kesehatan mental. Menurut penelitian, orang yang memiliki keterampilan berpikir kritis cenderung lebih mampu mengatasi stres dan kecemasan. Mereka lebih baik dalam memisahkan fakta dari opini, sehingga bisa membuat keputusan yang lebih baik untuk kesejahteraan mereka. Bayangkan kamu mendengar rumor tentang seseorang yang mengalami depresi. Tanpa berpikir kritis, kamu mungkin langsung percaya dan menyebarkan informasi tersebut. Ya, namun jika kamu berpikir kritis, kamu akan mencari tahu lebih lanjut sebelum membuat penilaian. Apa pendapatmu tentang stigma seputar kesehatan mental? Bagaimana cara kita bisa mengubahnya? Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian praktis. Berikut adalah langkah-langkah untuk menerapkan keterampilan berpikir kritis dalam kesehatan mental. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah atau isu yang ingin kamu analisis. Misalnya, mengapa saya merasa cemas saat berbicara di depan umum? Selanjutnya, kumpulkan informasi dari berbagai sumber, bacalah artikel, tonton video, atau bicaralah dengan profesional kesehatan mental. Ketiga, evaluasi sumber informasi. Periksa kredibilitas sumber informasi. Apakah penulisnya seorang ahli? Apakah ada bukti yang mendukung klaim tersebut? Keempat, analisis dan refleksi. Setelah mengumpulkan informasi, analisislah data tersebut. Apa yang bisa kamu simpulkan? Apakah ada pola atau tema yang muncul? Terakhir, ambil keputusan. Berdasarkan analisismu, buatlah keputusan yang tepat untuk diri sendiri. Misalnya, jika kamu merasa cemas, mungkin kamu perlu mencari bantuan dari seorang profesional. Coba deh pikirkan satu masalah kesehatan mental yang pernah kamu hadapi. Bagaimana cara kamu menganalisisnya? Salah satu tantangan terbesar dalam kesehatan mental adalah stigma dan misinformasi. Mari kita bahas cara berpikir kritis bisa membantu kita mengatasi hal ini. Misalnya, banyak orang masih percaya bahwa depresi hanyalah sikap malas. Dengan berpikir kritis, kita bisa mencari fakta-fakta yang menunjukkan bahwa depresi adalah kondisi medis yang serius. Kita bisa mulai dengan berbicara terbuka tentang kesehatan mental dan mendukung satu sama lain. Ketika kita berbagi pengalaman dan pengetahuan, kita membantu mengurangi stigma. Sekarang saatnya berlatih. Saya akan memberikan beberapa situasi, dan kalian bisa mencoba menerapkan keterampilan berpikir kritis kalian. Situasi pertama, kamu membaca artikel tentang manfaat meditasi untuk kesehatan mental. Apa langkah pertama yang akan kamu ambil untuk mengevaluasi informasi tersebut? Situasi kedua, seseorang di sekitarmu mengatakan bahwa semua orang dengan kecemasan harus minum obat. Bagaimana cara kamu mengevaluasi pernyataan ini? Jadi berpikir kritis tidak hanya berguna dalam situasi tertentu, ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana caranya? Berikut adalah beberapa cara untuk melatih keterampilan ini setiap hari. Pertama, tanya diri sendiri. Setiap kali kamu menghadapi situasi sulit, tanyakan pada dirimu sendiri. Apa faktanya? Apa pendapat saya tentang ini? Kedua, diskusikan dengan teman. Ajak temanmu berdiskusi tentang isu-isu kesehatan mental. Diskusi ini bisa membantumu melihat perspektif lain. Terakhir, jurnal refleksi. Cobalah menulis jurnal tentang perasaanmu dan analisislah apa yang kamu tulis. Ini bisa membantumu memahami pola pikirmu. Ingatlah bahwa keterampilan berpikir kritis adalah alat penting dalam menjaga kesehatan mental kita. Dengan menganalisis informasi secara objektif, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik dan mengurangi dampak negatif dari stigma serta misinformasi. Jadi, mulai hari ini,
Latihlah keterampilan berpikir kritismu dalam setiap aspek kehidupanmu. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian merasa bermanfaat, subscribe untuk konten menarik lainnya, dan share pengalaman kalian tentang berpikir kritis dalam kesehatan mental di kolom komentar. Kita akan terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, kesehatan mental itu penting dan berpikir kritis adalah kuncinya. Stay curious, stay critical.